Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Mu'tazilah. Secara harfiah, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah yang artinya pisah, berpisah, atau memisahkan diri. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 21. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Jika kalian tidak beriman kepadaku, maka jangan bersamaku. Maka secara bahasa berarti Mu'tazilah ini artinya memisahkan diri. Sedangkan menurut istilah, Mu'tazilah berarti sebuah nama kelompok yang muncul pada abad kedua Hijriah yang menggunakan akal dalam membahas teologi Islam. Teologi Islam itu yaitu ilmu tentang Tuhan. Jadi kaum Mu'tazilah membahas tentang ilmu tentang Tuhan, yaitu lebih mengedepankan akal. Dalam penamaan Mu'tazilah ada dua pandangan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Eksternal yaitu dari pihak luar kaum Mu'tazilah. Menamai Mu'tazilah ini dengan sebutan kaum Mu'attilah. Apa Mu'attilah? Kaum Mu'attilah yakni golongan yang menafikan sifat Tuhan. Nah, mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri pada zat. Nah, ada juga yang menjuluki dengan istilah kaum Qadariyah. Karena mereka menganut paham manusia memiliki kebebasan berkehendak dan kemampuan berbuat. Ada juga yang menamakan dengan Al-Wa'diyah, karena mereka mengajarkan paham ancaman Tuhan terhadap orang-orang yang tidak taat pasti berlaku. Dan ada juga yang menyebut Al-Jahmiyah, karena kedua kelompok ini banyak memiliki persamaan dalam hal meniadakan ru'yah dan sifat. Dalam faktor internal, yaitu dari pihak kaum Mu'tazilah itu sendiri menyebut dirinya sebagai ahlul adl wa tauhid. Artinya pendukung paham keadilan Tuhan. Asal penamaan menurut ahli sejarah ada dua, yaitu dari pandangan politik dan dari pandangan agama. Menurut politik, sebutan Mu'tazilah itu ditunjukkan kepada mereka yang tidak mau ikut berperang, baik perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Siti Aisyah, maupun perang Siffin antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah. Peperangan ini terjadi karena persoalan politik. Menurut agama, lahirnya Mu'tazilah ini dikata i'tazala anna yang diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri ketika Wasil bin Atha saat memisahkan diri. Saya ulas sedikit. Jadi, Nabi mempunyai murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik mempunyai murid namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mempunyai murid yaitu Wasil bin Atha. Suatu ketika, Wasil bin Atha bertanya tentang pelaku dosa besar. Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri. Rupanya, Wasil bin Atha tak setuju dengan jawaban Imam Hasan Al-Basri, yaitu dengan gurunya. Nah, akhirnya Wasil memisahkan diri. Nah, pada saat itu Imam Hasan Al-Basri berbicara, qad a'tazalla Wasil anna. Artinya, Wasil sudah memisahkan diri dari kita, maka dia disebut Mu'tazilah. Tapi ternyata dalam penamaan ini tidak ada kesepakatan di antara para ahli tentang asal nama Mu'tazilah ini. Tetapi, lagi-lagi, nama ini sering dikaitkan kepada kelompok orang yang menganut paham teologi Islam yang muncul setelah perdebatan antara Wasil bin Atha dengan Imam Hasan Al-Basri. Ciri yang membedakan aliran ini dengan aliran yang lain yaitu lebih banyak ditunjang dengan dalil akal, sehingga sering disebut aliran rasionalis Islam. Sejarah kemunculan Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini muncul atau berawal di kota Basrah, Irak sekitar tahun 105 sampai 110 Hijriah. Kemunculan aliran Mu'tazilah ini karena ada perbedaan pendapat di antara Wasil bin Atha dengan Imam Hasan Al-Basri. Wasil bin Atha ini berpendapat bahwa seorang muslim yang berbuat dosa besar itu bukanlah mukmin dan dia juga bukan kafir atau dia itu fasik. Sedangkan menurut Imam Hasan Al-Basri, seorang muslim yang berbuat dosa besar itu masih berstatus mukmin.
Dari sinilah munculnya paham Mu'tazilah karena perselisihan tersebut terjadi di antara guru dan murid. Selanjutnya, perkembangan Mu'tazilah sebagai aliran teologi. Secara umum, aliran Mu'tazilah ini melewati dua fase. Yang pertama, fase dinasti Abbasiyah, dan yang kedua, fase Bani Buwaihi. Generasi yang pertama ini hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Kelompok yang pertama ini disebut dengan kelompok Mu'tazilah 1. Munculnya Mu'tazilah 1 ini sebagai respon politik murni yang tumbuh sebagai kaum netral dalam politik, dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dengan lawannya, yakni Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang bermula disebut sebagai Mu'tazilah karena mereka ini menjatuhkan diri dari perselisihan dan masalah khilafah. Kelompok yang kedua atau kelompok Mu'tazilah 2 munculnya sebagai respon persoalan teologis. Mu'tazilah 2 ini berkembang di kalangan kelompok Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Munculnya golongan ini dikarenakan perbedaan pendapat antara Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada mukmin yang berbuat dosa besar. Saya di sini akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin Mu'tazilah. Yang pertama yaitu ada at-tauhid atau keesaan. At-tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan pokok utama dari ajaran Mu'tazilah ini. Namun sesungguhnya setiap ilmu agama dalam agama Islam memegang doktrin ini. Akan tetapi Mu'tazilah memiliki arti yang lebih inti atau spesifik tentang tauhid, yaitu Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Untuk memurnikan keesaannya ini pun, Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat atau yang kita lebih kenal dengan Asmaul Husna. Adapun konsep seperti ini bermula dari bapak pendirinya, yaitu Wasil bin Atha. Argumen serta ajakan Wasil bin Atha ini tidak secara langsung diterima pada saat itu di masa kalangan luas. Akan tetapi umumnya Mu'tazilah mengurangi dan memahami bahwasannya sifat dasar Tuhan itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu ilmu dan kuasa. Dan rohidin Mu'tazilah pun ada dua, yaitu sejarah dan perkembangannya. Selanjutnya mereka mengurangi lagi kedua sifat dasar ini yang sudah menjadi yang hanya ada dua menjadi satu, yaitu keesaan. Adapun doktrin tauhid Mu'tazilah yang lainnya adalah menurut Mu'tazilah, Tuhan dapat dilihat secara langsung dengan mata kepala kita. Kemudian, Tuhan tidak ada yang menyerupainya dari hambanya atau dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dan Tuhan pun tidak menyerupai hambanya. Adapun doktrin Mu'tazilah selanjutnya yaitu ada al-adl atau keadilan Tuhan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua ini merupakan al-adl yang sama-sama kita ketahui artinya bahwa al-adl itu adalah maha adil. Adil adalah sifat yang menggambarkan bahwa sosok Tuhan merupakan sosok yang sempurna lantaran memiliki sifat ini. Faham ini pun bertujuan untuk menempatkan Tuhan sangatlah adil daripada sudut pandang makhluknya atau hambanya. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia adalah merdeka di segala perbuatannya dan bebas bertindak. Karena itu mereka diazab atas perbuatan dan tindakannya. Baiklah teman-teman, untuk doktrin selanjutnya yaitu al-wa'd wal-wa'id atau yang artinya janji dan ancaman. Ajaran ini berisi tentang janji dan ancaman Tuhan. Tuhan yang maha adil tidak diperbolehkan mengingkari janjinya dan perbuatannya. Tuhan terikat dan dibatasi oleh janjinya sendiri. Ini sesuai dengan pokok utama ajaran Mu'tazilah sendiri, yaitu keadilan. Ajaran ketiga ini tidaklah memberi peluang kepada Tuhan untuk melakukan apa yang ia kehendaki, selain ia hanya memberi ganjaran baik kepada orang-orang atau hambanya yang melakukan kebaikan, dan ia memberi balasan suatu keburukan kepada hambanya yang melakukan maksiat atau melakukan dosa-dosa besar. Ajaran ini bertujuan untuk mendorong manusia berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan yang berdosa. Baiklah teman-teman, untuk doktrin selanjutnya atau doktrin yang keempat ada al-manzilah bainal manzilataini, yang artinya tempat di antara kedua tempat. Inilah awal mulanya ajaran yang menyebabkannya lahir mazhab Mu'tazilah ini. Ajaran ini membahas tentang status orang mukmin yang berbuat dosa besar. Seperti dalam sejarah, Khawarij menganggap orang tersebut kafir, bahkan musyrik. Sedangkan menurut pandangan Mu'tazilah atau mazhab ini, orang Islam yang mengerjakan dosa besar yang sampai matinya ia belum bertaubat, orang itu tidak dihukumi kafir atau pula mukmin, melainkan ia ditempatkan di antara kedua belah tempat,
dan dia dinamai sebagai orang-orang yang fasik atau merugi, dan mereka ditempatkan di suatu tempat di antara tempat yang baik dan tempat yang buruk. Baiklah, adapun doktrin yang terakhir atau yang kelima ada al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, yang artinya menyeru kepada kebaikan dan mencegah terhadap keburukan. Ajaran ini mengajarkan kita untuk berpihak kepada kebenaran atau kebaikan. Adapun ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan berbuat baik. Sejatinya diantaranya adalah menyerukan kepada orang-orang yang baik dan mencegah dari amal perbuatan yang buruk. Perbedaan mazhab Mu'tazilah pada ajaran yang kelima ini adalah, menurut Mu'tazilah, jika memang diperlukan kekerasan dalam menjalankan perintah ajurannya, itu semua dapat ditempuh untuk mewujudkan ajuran tersebut. Para pemuka kaidah Mu'tazilah terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, kalangan Basroh, kedua Baghdad. Nah, masing-masing kalangan tersebut telah melahirkan pemuka-pemuka penting. Yusuf Soyub mengatakan, kedua kalangan tersebut memiliki sifat berbeda. Pertama, pemuka Basroh tidak tertarik dengan jabatan, pemerintahan, dan pengadilan. Nah, sehingga dapat lebih fokus dalam keagamaan dan pengetahuan. Sedangkan pemuka Baghdad ingin mendapatkan jabatan pada rezim atau mahkamah agar memperoleh dukungan dan perlindungan. Perbedaan kedua, pemuka Basroh menyampaikan kaidahnya dengan baik, tidak ada kekerasan gitu. Nah, sedangkan pemuka Baghdad menggunakan kekerasan, paksaan, dan sebagainya. Para pemuka Basroh diantaranya, pertama Wasi bin Atho. Dia lahir pada tahun 80 Hijriah di Madinah. Beliau merupakan pendiri kaidah Mu'tazilah, dijuluki pemimpin sekaligus datu kaidah Mu'tazilah, atau dalam bahasa Arab, Syekh al-Mu'tazilah wa Qadimuha. Beliau mencetuskan 3 dasar kaidah Mu'tazilah. Pertama, al-manzilah bain al-manzilatain, kedua qadariyah, dan 3 pelenyapan sifat-sifat Tuhan. Wafat pada tahun 131 Hijriah. Tokoh yang kedua Abu Huzail al-Alaf. Lahir di Basroh, terkenal dengan sebutan al-Alaf. Nah, gurunya merupakan murid Wasi bin Atho. Abu Huzail merupakan orang pertama juga yang membangun sekolah kaidah Mu'tazilah di Basroh. Tujuan pembangunan sekolah tersebut adalah menanamkan pemikiran dan hukum Islam yang rasional. Dia juga merupakan filsuf Islam, banyak memahami filsafat-filsafat Yunani. Dengan penguatannya itu memudahkan mendeskripsikan kaidah-kaidah Mu'tazilah bercorak filsafat. Nah, beliau mengemukakan mengenai nafsi as-sifat. Menurutnya, Allah Maha mengetahui dengan pengetahuannya. Nah, pengetahuannya tersebut adalah zatnya, bukan sifat. Beliau juga mengemukakan pendapat tentang hikmah pemberian akal pada manusia dan asas-asas dari kaidah as-salah. Tokoh ketiga An-Nazham, dari 185 Hijriah sampai 231 Hijriah. Nama aslinya Ibrahim Ibnu Sayyar Ibnu Hani An-Nazham, terkenal dengan sebutan An-Nazham. An-Nazham mengemukakan pendapat mengenai keadilan Tuhan. Menurutnya, Tuhan itu maha adil, tidak mampu berbuat tidak adil. Dengan kata lain, maha adil. Al-Alaf, gurunya, mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurutnya, Tuhan itu absurd berbuat tidak adil pada hambanya. An-Nazham menambahkan pendapat gurunya, bukan hanya absurd, melainkan tidak mampu. Nah, beliau juga mengemukakan pendapat mengenai kalam. Menurutnya kalam itu ucapan atau perkataan dan tidak qadim. Terakhir, beliau mengemukakan pendapat tentang mukjizat Al-Quran. Menurutnya mukjizat Al-Quran terdapat pada maknanya atau esensi, bukan terdapat pada gaya bahasa maupun retorika. Tokoh keempat, Al-Jahiz Abu Usman bin Bahar, wafat 869 Hijriah. Beliau merupakan seorang yang mengemukakan pendapat tentang naturalisme. Nah, dalam kaidah Mu'tazilah disebut dengan sunatullah. Dalam KBBI, sunatullah itu hukum kejadian alam yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, dapat disimpulkan bahwa naturalisme itu paham yang mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan hukum alam. Tokoh yang kelima, Al-Jubai, 135 sampai 267 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Ali Muhammad Ibnu Ali Al-Jubai, populer dengan sebutan Al-Jubai. Lahir di kota Juba, Khuzestan, Iran.
Imam Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri Asy'ariyah, merupakan muridnya. Beliau mengemukakan beberapa pendapat yang masyhur, di antaranya tentang Allah tidak memiliki sifat, kemudian kewajiban manusia, dan akal manusia. Menurut Al-Jubai, Allah berkuasa, berkehendak, dan melihat, dan lain-lain bukan bersumber dari sifat, melainkan hakikatnya. Nah, menurut Al-Jubai juga kewajiban manusia itu ada dua. Pertama, kewajiban yang diketahui akal, dan kedua, kewajiban yang diketahui dari ajaran Rasul dan Nabi atau syariat gitu ya. Nah, tokoh yang di Baghdad yang pertama Muammar bin Abbad yang merupakan penggagas kaidah Mu'tazilah Baghdad. Nah, ia mengemukakan pendapat yang sama itu dengan Al-Jahiz tentang naturalisme, bahwasannya segala sesuatu terjadi berdasarkan hukum alam. Tokoh yang kedua Bi'syar al-Mu'tamir, wafat 226 Hijriah atau 840 Masehi. Pendapatnya paling terkenal yaitu tentang pertanggungjawaban manusia. Menurutnya, seorang yang mukallaf akan diminta pertanggungjawabannya ketika di akhirat kelak. Nah, sedangkan seorang yang belum memasuki masa mukallaf tidak akan diminta pertanggungjawabannya, seperti anak kecil dan lain-lain. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukallaf ialah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Tokoh yang ketiga Abu Musa al-Mudrar, wafat 226 Hijriah. Beliau merupakan penggagas kaidah Mu'tazilah ekstrim atau fanatik, yang dianggap ekstrim karena mudah mengkafirkan orang lain. Nah, menurut pendapat Syahristani, Abu Musa menuduh mengkafirkan orang yang mempercayai kekodiman Al-Quran. Beliau juga mengatakan Abu Musa tidak mempercayai Allah akan nampak ketika di akhirat. Yang keempat, Hisham bin Amr al-Fuati. Menurutnya, surga dan neraka itu belum ada sekarang karena belum waktunya masuk. Nah, yang tokoh yang kelima, Sumamah bin Ashras, wafat 213 Hijriah. Menurutnya, manusia dapat mewujudkan keinginan melalui usaha karena manusia sudah dibekali kekuatan untuk berusaha. Beliau juga menyampaikan bahwa sebelum datangnya wahyu, akal sudah mengakui adanya Tuhan dan mengetahui amal ma'ruf dan nahi mungkar. Sedangkan wahyu tersebut hanya untuk konfirmasi. Yang terakhir, Abu Al-Husain Al-Khayyat, wafat 300 Hijriah. Beliau mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai peniadaan sifat-sifat Allah dari tokoh Mu'tazilah lainnya. Kalau Tuhan dikatakan berkehendak, maka kehendak tersebut bukanlah sifat yang melekat pada zatnya, bukan juga melalui zatnya, melainkan Tuhan mengerti dan berkuasa mewujudkan perbuatan sesuai pengetahuannya. Oke, sekian dan terima kasih.